Sebagai masyarakat Indonesia, pastinya kalian pernah mendengar mengenai lembaga pemerintahan seperti MPR, DPR, dan juga Mahkamah Konstitusi. Namun, apakah kalian pernah mendengar mengenai apa itu suprastruktur politik? Suprastruktur politik merupakan bagian dari sistem politik berupa lembaga-lembaga formal yang diakui resmi oleh undang-undang dan konstitusi yang memiliki peranan di dalam suatu negara, yang menjalankan fungsi pemerintah untuk membuat dan menjalankan kebijakan publik. Suprastruktur politik di Indonesia merujuk pada lembaga-lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan berfungsi sebagai mesin politik yang menjalankan kekuasaan negara. Suprastruktur politik terdiri dari 3 komponen utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Mahkamah Konstitusi mengubah aturan terkait batas usia calon wakil presiden. Keputusan ini bisa memicu kontroversi, terutama karena calon yang diuntungkan adalah anak presiden yang sedang menjabat. Perubahan ini tidak hanya menimbulkan perdebatan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi polemik etika dan politik. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kami memutuskan untuk mengubah batas usia calon wakil presiden menjadi lebih rendah, dengan syarat pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat negara. Keputusan ini sah dan berlaku untuk semua. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik. Namun, kita harus memastikan bahwa keputusan ini tidak akan disalahgunakan. Tapi ada kemungkinan bahwa keputusan ini akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, terutama bagi anak presiden yang sedang menjabat akan ikut mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Saya menghormati keputusan MK dan akan menjalankan keputusan tersebut dengan baik. Namun saya sadar hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan publik tentang konflik kepentingan jika anak saya mencalonkan diri. Ayah, saya ingin mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Keputusan MK ini menjadi peluang bagi saya untuk terlibat di dalam pemerintahan. Namun, apakah masyarakat akan memandang hal ini sebagai nepotisme? Saya percaya bahwa saya dapat memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang. Namun, keputusan tersebut dapat mempengaruhi pandangan publik, sehingga kita harus lebih hati-hati dalam menjalankan keputusan tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memang legal dan harus kita hormati. Namun kita sebagai wakil rakyat harus bisa melihat lebih jauh ke depan. Keputusan ini bisa membuka peluang bagi para pemimpin muda untuk berkontribusi dan membawa perubahan. Namun kita juga harus berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan atau praktik dinasti politik yang bisa merugikan demokrasi kita. Transparansi dan pengawasan yang ketat harus kita lakukan. Keputusan ini membawa dampak baik bagi bangsa dan negara, bukan merusak sistem politik yang telah kita bangun bersama. Keputusan MK ini membawa dampak signifikan terhadap etika politik dan kepentingan dalam suprastruktur politik Indonesia. Jika calon wakil presiden adalah anak dari presiden yang sedang menjabat, ada 2 isu utama yang muncul. Yang pertama, nepotisme, yaitu adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Publik mungkin melihat ini sebagai upaya untuk memperkuat dinasti politik. Yang kedua, keadilan dalam kompetisi. Proses politik yang lebih terbuka untuk generasi muda bisa menjadi hal positif, tetapi jika tidak diawasi bisa berujung pada ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi, meskipun memutuskan sesuai dengan konstitusi, juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari setiap keputusan yang dibuat. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar keputusan tersebut tidak disalahgunakan. Sementara Presiden harus memastikan bahwa kepentingan negara tetap menjadi prioritas. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia calon presiden membuka ruang bagi perubahan, namun membawa dampak besar terhadap etika politik dan kepentingan. Ketika anak presiden terlibat dalam pencalonan, publik dapat melihat ini sebagai bentuk nepotisme atau sebagai peluang baru bagi generasi muda. Untuk menjaga keseimbangan, pengawasan ketat oleh DPR dan transparansi dari pemerintah sangat dibutuhkan. Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kebijakan, etika, dan pengawasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana suprastruktur politik bekerja.